Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebanggaan, serta ketenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif. Bagi teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, jangan pernah gelisah, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut bahwa semua pasti akan berlalu, bahwa semua yang kalian alami pasti akan sembuh. Dan saya doakan semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan khawatir apabila kalian masih sering kedatangan sensasi, dan sebenarnya teman-teman itu adalah respon tubuh atau bentuk respon tubuh dari gangguan anxiety disorder. Dan apapun sensasinya bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder itu tidak berbahaya. Yang sering sekali masih berpikir apakah ini bisa sembuh, apakah saya bisa normal kembali, apakah saya bisa senang, tenang seperti sedia kala. Pastinya bisa teman-teman, dan pastinya akan sembuh, pastinya akan normal kembali. Baik, di sini saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikiater. Saya penyintas asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder seperti yang kalian alami. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, mohon support channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Jika channel ini berkembang, pastinya saya akan semangat untuk tetap mengedukasi kalian, memotivasi kalian, minimal bisa menemani kalian semua teman-teman. Dan juga jangan lupa tekan tombol like-nya, komen, serta share video ini kepada teman-teman semua yang sedang mengalami gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Dan harapan saya semoga video ini menjadikan wasilah sebab musabab kesembuhan bagi teman-teman semua, mengedukasi, motivasi, dan memberikan sedikit ilmu kepada kalian semua yang masih terperangkap lingkaran anxiety disorder. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mental sangatlah mempengaruhi bagi penderita asam lambung, anxiety, psikosomatis disorder, terutama di keramaian. Bagaimana cara mengatasi ketakutan di situasi yang ramai, baik ramai di luar rumah, baik ramai ketika sholat Jumat, baik ramai ketika sholat jamaah biasa. Baik teman-teman, tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham. 1001 sensasi kalian mengalaminya, baik mulai dari keliengan, sempoyongan, mata berat, mata buram seperti nyata dan tidak nyata, terus dada sakit, ulu hati sakit, mata buram, telinga berdenging, terus hidung tersumbat, leher menegang, kerongkongan mengganjal, jantung berdebar-debar, nafas berat, mudah capek, mudah lelah, ngos-ngosan, piar-piaran, les-lesan, begah, kebas, perut itu sakit perutnya, kaki terasa tremor, gemetar, mau berdiri itu agak susah, capek rasanya padahal tidak habis lari-lari, terus punggung sakit, kadang BAB itu susah, kadang merasakan diare, sudah lancar tapi diare, terus BB turun. Semua teman-teman itu efeknya atau pemicunya dari pola pikir. Nah, semua yang kalian alami itu tidak berbahaya teman-teman, itulah wajar karena kalian sedang mengalami gangguan anxiety disorder. Maka langkah yang pertama yang harus kalian pelajari yaitu mengenai anxiety disorder. Anxiety disorder sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalian silahkan tonton apa pengertian dari anxiety disorder. Lah, yang saya sampaikan saat ini
Kalian harus meyakini poin agar kalian cepat sembuh, hal biar kalian cepat keluar dari lingkaran anxiety. Kalian harus yakini dulu bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu tidak berbahaya, teman-teman. Itu langkah pertama yang harus kalian lakukan. Harus diterapkan dalam pola pikir kalian. Harus diterapkan dalam hati kalian. Kalian harus berusaha meyakini apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Memang awal itu susah, tapi itu harus konsisten, continue, terus-menerus menerapkan, berpikir apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Ya. Terus kalian jangan mau dipermainkan oleh pola pikir kalian. Seperti yang tiba-tiba itu datang dengan sendirinya. Kalian berusaha tidak memikirkan tentang penyakit kronis. Kalian berusaha tidak selalu memikirkan tentang M. Tapi tiba-tiba pikiran itu datang dengan sendirinya. Ya kan? Maka yang perlu kalian lakukan, kalian jangan mengikuti alur seperti itu. Kalian harus mengalihkan, berpikir yang lain, atau dengan cara melakukan aktivitas yang menurut kalian senangi. Biar kalian tidak terbawa alur daripada pikiran negatif itu. Kalian juga jangan selalu berpikir tentang sensasi. Ya, jangan selalu mengingat-ingat tentang sensasi. Juga jangan selalu mengait-ngaitkan sensasi. Semakin kalian sering rasakan sensasi, semakin kalian sering mengait-ngaitkan sensasi dengan penyakit kronis, maka mental itu semakin down, anxiety semakin menjadi-jadi. Ya, itu harus dilakukan secara konsisten. Terus kalian jangan berlebihan memperhatikan diri. Dalam artian ketika pucat itu jangan langsung tegang, jangan cemas. Wajar. Memang orang yang sedang tidak baik-baik saja jiwanya atau mentalnya, itu ya pasti kadang raut wajahnya ya pucat. Terus jangan terlalu memikirkan ucapan-ucapan orang yang menjadikan mental kalian down. Contoh, ada orang menyampaikan atau berkata ke kalian, kok semakin kurusan ya Pak, Mbak, Bro, Mas. Ke-trigger. Jangan, seharusnya ya inilah. Karena lagi banyak pikiran gitu aja. Jangan malah, aduh iya ya, kok semakin kurusan ya. Lah nanti itu akan semakin memperburuk anxiety, teman-teman. Maka ketika kalian biar nggak ke-trigger, terus kalian biar kuat mentalnya, maka kalian harus melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Untuk mengembalikan hormon serotonin dan mengembalikan hormon endorfin. Biar ketika ada ucapan negatif perihal penampilan kalian, tubuh kalian, kalian tidak sensitif alias tidak tersinggung. Memang pengalaman saya dulu itu ya tersinggungan, sensitif sekali. Tersinggung ketika ada orang yang menceritakan orang lain yang padahal bukan diri kita yang dibicarakan, tapi orang lain yang memiliki penyakit. Kita sensitif, kita tersinggung, jangan-jangan saya juga memiliki penyakit itu. Begitu kan? Lah itu karena hormon serotonin kalian itu belum ada untuk mengendalikan pikiran-pikiran atau ucapan-ucapan orang lain itu. Nah, ketika hormon serotonin itu sudah kembali, pasti sudah sedikit bisa mengalihkan, bisa mengendalikan. Mungkin kan dia, bukan saya. Bisa seperti itu. Kan dia yang sakit, bukan saya, begitu. Terus, ketika tidak ada sensasi, kalian jangan menanya-nanyakan. Kalau pengalaman saya dulu itu anehnya kayak gini, teman-teman. Jika ada sensasi itu pengen cepat-cepat hilang tuh sensasi karena horor seperti jantung berdebar-debar, nafas berat begitu kan. Lah, terus dikala nggak ada sensasi, menanyakan kok tumben ya sensasinya nggak ada, kok tumben ya sensasinya nggak muncul. Atau saya pernah seperti ini, teman-teman. Biasanya kalau sore itu saya gelisah. Biasanya kalau sore saya itu bermunculan tuh sensasi.
Sensasi pada muncul kalau sore. Padahal waktu itu masih siang. Berarti secara tidak kita sadari, tidak saya sadari waktu itu, berarti saya sudah berprasangka tidak baik, alias negatif dulu. Nah, akhirnya secara otomatis sebenarnya itu adalah memancing beneran. Ya akhirnya sore-sore sensasi muncul, gelisah, sedih. Gitu kan. Dan ujung-ujungnya ya kena serangan panik. Semua sensasi muncul, apalagi kalau keliengan, sempoyongan, tremor, keringet dingin, kayak mau pingsan, kayak mau jatuh, bahkan kayak mau kenalah serangan panik. Dan itu wajar teman-teman. Itu adalah bentuk respon tubuh dari apa yang kita pikirkan. Kita selalu mengait-ngaitkan sensasi, kita selalu merasa-rasakan sensasi, kita selalu berasumsi bahwa diri kita itu memiliki penyakit kronis, berasumsi bahwa kita memiliki penyakit berat. Maka itu tidak kita sadari, itu sedang menggerogoti mental kita sendiri. Coba bayangkan, sudah berapa kali kita mengancam diri sendiri dengan ancaman bahwa kita memiliki penyakit kronis. Tidak hanya sekedar 1, 2, 3 kali kan, tapi sering sekali berulang kali, hampir dalam satu hari saja itu hampir 24 jam. Mengancam diri sendiri. Walaupun tidak ada sensasi, itu seakan-akan kok saya itu kayak nggak sehat ya. Tubuh saya kok kayak seakan-akan kok kayak memiliki penyakit kronis ya. Kok rasanya kok lemes banget ya. Jangan-jangan tubuh saya itu rusak, hancur. Sampai seperti itu kan. Lah itulah pola pikir yang dibiasakan. Padahal kalau seandainya kalian itu tidak merasa-rasakan, tidak mengingat-ingat, bahkan tidak sering mengancam diri, tentu mental itu tidak seburuk itu teman-teman. Alias tidak down segitunya. Maka mulai saat ini kalian konsisten saja melakukan jalan-jalan pagi sama jalan-jalan sore. Kalau pagi hari ya harus berjemur. Berapa menit Mas? 20 menit yang baru saja melakukan metode itu. Kalau yang sudah terbiasa tambahi menjadi 30 menit. Kalau sudah terbiasa hampir 2 mingguan tambahi 45 menit secara konsisten. Berjemur cukup 30 menit. Itu lakukan, itu metode yang saya lakukan. Bahwa obat itu tidak harus kimia, teman-teman. Obat-obatan itu tidak harus kimia. Dan waktu saya pemulihan, teman-teman, saya itu dengan cara mempelajari dari karya Ibnu Sina. Selain saya dapat bimbingan dari dokter, saya juga mempelajari karya-karya orang terdahulu. Seperti karyanya Imam Ibnu Sina. Ibnu Sina itu tabib yang hidup di abad ke-10. Beliau juga menangani berbagai penyakit, juga membantu atau bermanfaat orang-orang di zamannya. Yang kena jiwanya, alias kena psikisnya, mentalnya, juga beliau yang menghadapi, beliau juga memberikan kemanfaatan. Ya, memberikan ikhtiarnya, atau ikhtiarnya, membantu ikhtiarnya. Gitu. Dengan cara kita sering meditasi, afirmasi positif, selalu mengatakan kepada diri sendiri, saya kuat, saya sehat, saya berbahagia, walaupun ini sakit, saya terima. Itu berulang kali. Juga sering melakukan olah nafas. Itu juga termasuk menjadi obat. Tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut. Itu berulang kali. Dalam hati sembari mengucapkan saya sehat, saya kuat, saya berbahagia. Semua pasti akan berlalu. Apapun sensasinya tidak berbahaya. Sembari seperti itu teman-teman. Tidak hanya melakukan itu. Tapi kalian harus mainlah ke kebun, melihat hijau-hijauan, berdamai dengan alam. Itu ya juga termasuk obat untuk saraf. Dengan melihat hijau-hijauan, itu saraf semakin netral, teman-teman. Nikmati melihat pemandangan yang indah. Melihat pemandangan-pemandangan yang benar-benar itu menyejukkan mata. Seperti ke sawah atau ke kebun. Kalau perlu ya mainlah ke sungai, melihat air yang mengalir.
Bayangkan hidup itu bagaikan air yang mengalir tanpa harus kembali. Kesimpulannya, kita melihat air, berarti apa yang telah dilewati, luka batin yang pernah ada, kita maafkan. Kita lupakan, berdamai dengan saat ini, berdamai untuk masa depan. Rubahlah sikap yang tidak biasa mengendalikan emosi, mulai saat ini belajar mengontrol emosi, bisa mengendalikan emosi. Luka yang sudah terlalu dalam, mulai saat ini lepaskan. Juga kalian harus memaafkan apa yang telah terjadi. Kalian fokus, nikmati, syukuri pada hari ini. Konsisten melakukan hal-hal yang positif. Itu lakukanlah secara konsisten. Mulai saat ini keluarkan apa yang membuat hati kalian itu menjadi tidak enak atau tidak nyaman. Keluarkan. Dengan cara apa? Meluapkannya dengan cara sering menyendiri seperti ini, melihat hijau-hijauan. Keluarkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara teriak kayak terserah. Mau nangis kayak nggak apa-apa di kebun lihat hijau-hijauan. Tapi jangan melebihi dari 15 menit gitu. Nggak apa-apa, biar kalian itu netral. Itu juga termasuk obat, teman-teman. Obat-obatan itu tidak hanya kimia, tidak hanya herbal. Dengan kita berdamai dengan alam, terus sangat mendukung lingkungan yang tenang, lingkungan yang sejuk, atau lingkungan yang orang-orangnya itu positif, itu juga sangat-sangat membantu kesembuhannya. Sangat-sangat membantu kesembuhan kalian, teman-teman. Itu orang-orang dikelilingi orang-orang positif juga termasuk menjadi obat. Lingkungan yang tenang juga termasuk menjadi obat. Kalian sudah berapa kali berobat dan ujung-ujungnya tetap kena asam lambung atau didiagnosa oleh dokter asam lambung kan? Juga ujung-ujungnya ya tetap sensasi itu masih bermunculan. Sudah ada yang sampai ke dukun, sudah sampai ada yang pernah mengeluarkan harta begitu banyak, sampai habis harta bendanya, duit banyak, bahkan mengorbankan kendaraan seperti motor, mengorbankan kendaraan seperti mobil untuk berobat, tapi realitanya masih tetap sama, alias masih tetap cemas, khawatir, takut, gelisah, dan sensasi masih bermunculan. Karena apa, teman-teman? Obatnya sebenarnya itu di pola pikir kalian. Dan tidak semua obat itu harus kimia atau herbal. Dan yang paling utama ya pasti ya berdoa meminta kepada Allah agar diberi kesembuhan kesehatan. Itu yang paling utama. Tapi ya kalian jangan lupa ikhtiar seperti jalan-jalan pagi, berjemur, melihat hijau-hijauan. Terus kalian jangan mengurung diri, jangan menuruti rasa malas di dalam kamar, rebahan. Kalian hanya pasrah, tidak ada ikhtiarnya, berusaha mendobrak mental yang ngecak-ngecak itu, ya akan tetap sama. Justru ketika kalian semakin lama mengurung diri di dalam rumah, maka pikiran semakin liar, teman-teman. Pikiran semakin ngaco, itu pengalaman saya. Ketika ada sensasi, langsung salah tingkah, keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, gemetar, jantung berdebar-debar, napas berat. Itu pengalaman saya, teman-teman. Nah, mulai saat itu, mulai saat saya pemulihan, saya usahakan saya tidak mengurung diri, saya bangkit, saya bangun. Setiap pagi saya melakukan jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur. Setelah berjemur, saya kadang main ke rumah teman, kadang bermain ke rumah tetangga. Ya, sebenarnya tujuan saya itu untuk mengalihkan, agar tidak meratapi sensasi, agar tidak selalu yang dipikir itu sensasi. Kalau kalian mengurung diri, pasti yang diingat-ingat adalah sensasi. Tiap hari sensasi. Bahkan ketika ada sensasi, pasti selalu mengait-ngaitkan sensasi itu dengan penyakit kronis.
pasti selalu jangan-jangan. Jantung berdebar-debar langsung jangan-jangan. Jangan-jangan penyakit kronis nih, jangan-jangan penyakit jantung. Nafas berat, jangan-jangan paru-paru. Kepala keliengan, kepala berat, kepala pusing, jangan-jangan vertigo. Terus kaki berat, padahal tidak habis lari. Terus rasa capek, langsung jangan-jangan asam urat. Perut sakit, aduh jangan-jangan. Ulu hati sakit, aduh jangan-jangan. Apa-apa jangan-jangan. Saya juga seperti itu dulu. Karena waktu itu saya masih tetap mengurung diri. Nah, semenjak saya jalan-jalan pagi dan berjemur waktu pemulihan di bulan ketiga, teman-teman, saya sudah bisa mengendalikan. Terus saya akan kebantu oleh dokter dan saya sudah melihat hasil ronsen dan EKG saya. Dan buktinya, realitanya itu normal semua. Nah, itu sangat membuat keyakinan saya semakin tumbuh, semakin membesar. Oh ya, kemarin EKG di ronsen ya normal-normal saja. Berarti sensasi itu muncul ya sesuai dengan apa yang dokter sampaikan, bahwa itu adalah psikosomatik. Wajar karena lagi kena psikis, kena jiwanya, kena mentalnya. Berarti itu adalah bentuk respon tubuh karena pikiran yang selalu over, yang selalu nano-nano, yang selalu berpikir negatif. Itu menjadikan sebuah referensi buat saya, teman-teman. Nah, begitu saya jalan-jalan pagi, walaupun awal-awal saya jalan-jalan pagi, teman-teman, itu rasanya kelingan, serasa mau pingsan, serasa mau roboh, goyang-goyang, sempoyongan, gemetar, tangan ini, saya paksakan tetap jalan-jalan, teman-teman. Nah, di 2 minggunya, alhamdulillah sudah semakin membaik, sudah ada perbedaan. Sudah bisa mengendalikan pola pikir, sedikit sudah bisa mengendalikan pola pikir, sudah bisa beranggapan atau bisa bersikap masa bodoh. Terus lah saya simpulkan, oh ternyata sudah lama sekali saya tidak pernah olahraga. Dan ikhtiar dengan cara olahraga itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan hormon endorfin sama serotonin yang awalnya saya itu susah sekali senang, teman-teman. Bahagia juga susah. Apalagi tenang, karena tiap hari yang dipikirkan sensasi selalu dikaitkan sama penyakit kronis. Dan saya simpulkan ternyata apapun sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Terus jangan mendiagnosa diri sendiri memiliki penyakit berat, memiliki penyakit kronis. Terus jangan menyamakan sensasi itu dengan penyakit kronis. Memang hampir mirip, teman-teman. Memang hampir mirip sensasi itu dengan penyakit kronis. Itu pun hampir mirip saja, begitu. Lah, itu sebenarnya adalah psikosomatik dari anxiety, teman-teman. Jadi apapun sensasinya itu benar-benar tidak berbahaya. Kalau kalian jiwanya, psikisnya sudah sembuh, tentu sensasi itu akan berkurang, bahkan pun akan hilang. Sensasi fisik yang dikatakan 1001 sensasi itu akan hilang kalau psikisnya kalian sudah membaik. Ya, lah terus orang yang kena psikis, ya wajar apa-apa ditakutin, bahkan yang gak rasional pun ditakutin. Seperti saya dulu, teman-teman, dengar ambulan takut, dengar burung di malam hari takut, dengar orang sakit takut, di keramaian takut, di kesepian takut, di sore hari takut, mau mandi takut, mau sholat jamaah pun takut. Yang laki-laki mau sholat Jumatan pun takut. Sholat Jumatan takut. Pasti yang paling disukai oleh penderita anxiety disorder itu soft paling belakang. Karena takut di soft paling depan. Takutnya nanti tiba-tiba jantung berdebar-debar, nafas berat begitu. Terus nanti kalau mau mundur itu agak susah, nanti merepotkan orang lain, mengganggu orang lain. Jadi penderita anxiety disorder itu milihnya soft yang paling belakang. Biar ketika kena serangan panik bisa langsung pulang gitu kan. Lah itu pengalaman saya juga seperti itu. Takut dengar orang sakit, takut dengar kabar duka, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujung-ujungnya takut M. Nah, sesuai dengan yang tema yang saat ini, teman-teman, takut di keramaian, ya kan? Baik keramaian dalam Jumatan atau jamaah, itu ya wajar bahwa kalian itu benar-benar lagi dalam keadaan kena anxiety alias psikis, mental itu down. Jadi tiba-tiba itu takut, tiba-tiba itu gemetar,
Ketika dengar kabar duka, tiba-tiba weteng mules, gemetar, keringet dingin, jantung berdebar-debar, nafas berat, serasa kayak mau mual, terus wah rasanya nano-nano, ya, keringet dingin, apalagi kalau di keramaian, nafas berat, pengennya cepet pulang, itu wajar karena kalian itu kena psikis. Orang yang kena psikis itu benar-benar mentalnya itu down, teman-teman. Mentalnya itu benar-benar down, bisa dikatakan ecek-ecek lah, ecek-ecek. Maka mulai saat ini ayolah bangkit, kembalikan mental yang kuat itu, dobrak mental yang lemah itu, biar kalian memiliki mental seperti bajak, teman-teman. Ayolah bangkit, melakukan jalan-jalan pagi. Sebelum jalan-jalan kalian mandi, setelah mandi kalian sarapan, selang beberapa menit, lebih baiknya ya 1 jaman, kalian baru jalan-jalan pagi. Lakukan, setelah itu berjemur, diusahakan kalian jangan mengurung diri. Juga harus diperbaiki pola makannya, pola pikirnya, dan pola hidupnya. Pola pikirnya nggak usah terlalu nano-nano. Sekarang yakini sensasi apapun itu sensasinya, bagi penderita asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder, itu tidak berbahaya. Terus pola makannya, etika yang paling utama. Ketika makan diusahakan kalian nikmati setiap kunyahan dan sadari bahwa kalian makan. Jangan dalam keadaan emosi, was-was, takut, gelisah. Terus jangan nano-nano. Makanlah sesuai kebutuhan tubuh kalian. Imbangilah minum air hangat minimal dalam 1 hari itu 8 gelas. Jangan sampai kurang. Terus kalian pola hidupnya juga diperbaiki. Yang biasa begadang, untuk saat ini waktu pemulihan kalian jangan begadang dulu. Ketika kalian mau memperbaiki 3 itu, pasti kalian akan cepat sembuh. 3 pola itu ya termasuk obat, teman-teman. Tidak semua obat-obatan itu berupa kimia, tidak berupa herbal. Dengan cara menjaga 3P-nya, memperbaiki 3P-nya juga bisa menjadi obat, bisa menjadi ikhtiar wasilah. Maka lakukanlah secara konsisten, mulai dari jalan-jalan pagi, setelah itu berjemur, tidak mengurung diri, main ke taman atau ke penghijauan, lihat hijau-hijauan, main ke sawah atau ke kebun, terus berinteraksi dengan orang, tetangga untuk melatih mental, ya belajar keluar untuk melatih mental juga, dan memperbaiki 3P itu. Pola pikirnya diperbaiki, dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya dijaga. Harus diusahakan, walaupun kalian untuk saat ini masih susah tidur malam alias insomnia, nggak apa-apa, kalian jangan takut, apa-apa jangan dipikir, jangan dibikin sedih, jangan dibikin gelisah, nggak apa-apa, teman-teman. Nanti kalau kalian sudah konsisten jalan-jalan pagi dan mau jalan-jalan sore, pastinya nanti akan semakin membaik psikisnya, pastinya nanti bisa akan tidur layaknya orang normal lagi. Tetap semangat, teman-teman. Kalian harus berdamai dengan alam, syukuri hari ini, nikmatin hari ini, abaikan hal-hal yang sudah terlewati, pikiran jangan terlalu over. Apa yang membuat itu menjadikan beban pola pikir kalian, ya pilah-pilah mana yang seharusnya dipikir, mana yang tidak. Seketika kok tidak perlu dipikir, ya udah biarkan, bodoh amat. Dan saya doakan semoga kalian cepat sembuh, semoga kalian mau bangkit, semoga kalian mau melakukan ikhtiar ini biar kalian cepat sembuh. Saya bisa sembuh, kalian juga pasti sembuh, teman-teman. Alhamdulillah, izin Allah saya 3 bulan sembuh, teman-teman. Bisa keluar dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Dan saya yakin kalian juga pasti akan bisa keluar dari gangguan asam lambung, hipertensi, psikosomatis disorder. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.